Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada perkataan penulis matan, bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Itu ya, ini lanjutan dari pembahasan sebelumnya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, dan tidak membiarkan kita kemudian kehilangan arah, tidak diberikan bimbingan, tidak diberikan hidayah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentaati beliau, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada beliau, maka dia masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul syahidan alaikum, menjadi saksi atas kalian. yakni di akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan bahwa beliau telah menyampaikan risalah, hujjah telah disampaikan. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita semua, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdha wabila. Kemudian Fir'aun durhaka kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'akhadnahu akhdha wabila, sehingga kami memberikan azab yang pedih kepada Fir'aun. Dijadikan contoh, dijadikan ibrah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang mendurhakai nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kemudian penulis syarah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan qauluhu bal arsala ilaina rasula, ay anna Allah azza wa jal arsala ilaina ma'syara hadhil ummah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Yaitu maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada kita umat ini, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus seorang rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaina ayati rabbina. Beliau membacakan ayat-ayat Rabb kita kepada kita semua. Wa yuzakkina, beliau mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kita al-kitab wal hikmah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat sebelum kita. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh, sebagaimana yang diklaim oleh sebagian orang. Sebagaimana yang sering Anda contohkan, misalkan perkataan seorang fisikawan ateis, mungkin Anda tidak sebut namanya, dia mengatakan bahwa sangat aneh ada seseorang yang kemudian terpilih, yang berbeda dengan kita semua, yang dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, sedangkan kita tidak. Itu pemikiran dia. Ya, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di antara para hambanya yang paling bisa untuk mengemban tugas yang sangat besar ini, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul terakhir, dan telah banyak nabi dan rasul sebelumnya yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali telah berlalu seorang penyeru di tengah-tengah mereka, yaitu seorang nabi dan rasul. Wa in min ummatin, wa in di sini maknanya ma, yakni menafikan. Wa in min ummatin illa khala
Khala di sini maknanya adalah salafa, yakni telah berlalu. Tidaklah ada suatu umat pun kecuali telah berlalu, telah datang kepada mereka nadhir, seorang penyeru, yaitu seorang nabi dan rasul. Semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang membawa risalah, "Ubudullah," beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Wala budda ay yursilallahu ar-rusula ila al-khalqi litaquma 'alaihimul hujjah wa liya'budullaha bima yuhibbu wa yardah. Maka tidak boleh tidak, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengutus para rasul tersebut, diutus kepada manusia untuk menegakkan hujjah kepada mereka, untuk menjelaskan apa yang Allah cintai, apa yang Allah benci, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Wa liya'budullaha bima yuhibbu wa yardah, dan supaya manusia itu bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tata cara yang Allah cintai dan Allah ridhai, sesuai dengan jenis ibadah yang Allah cintai dan Allah ridhai. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh ilmu. Bahkan jangankan tata cara ibadah yang terperinci, memuji Allah Subhanahu wa taala itu butuh ilmu. Sebagaimana di hadis syafaah, nanti ketika sudah di akhirat, seluruh manusia sudah dikumpulkan di akhirat, ketika Nabi Muhammad SAW itu didesak oleh seluruh manusia untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Baru diajarkan di situ kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memuji Allah dengan pujian-pujian tersebut. Sekedar memuji Allah Subhanahu Wa Taala butuh ilmu. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala bagaimana sekarang? Kita sekarang kalau mau ingin memuji Allah bagaimana? Tentunya menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh dalil, betul tidak? Kita membutuhkan belajar kepada Al-Qur'an, belajar mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala saja itu butuh ilmu, apalagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ibadah yang rinci, apa saja, bagaimana saja yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan kepada para nabi setelahnya. Tentunya Nabi Adam alaihissalam juga termasuk nabi, tetapi di sini disebutkan Nabi Nuh karena nabi pertama yang mendakwahkan tauhid kepada orang-orang yang tauhidnya sudah rusak. Nabi pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan sebelum Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris, maka tauhidnya masih bagus. Mungkin ada kemaksiatan, mungkin ada dosa seperti pembunuhan ya, Qabil dan Habil, tetapi tauhid mereka itu masih murni. Nah, ketika kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, maka itu menjadikan Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan tauhid kepada orang yang melakukan kesyirikan pertama kali di muka bumi. Coba bayangkan, prestasi terburuk apa, lebih buruk apa yang kalau itu disebut prestasi buruk ya. Yang lebih buruk apa daripada menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan pertama kali di muka bumi, di buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mengapa di sini disebutkan nama Nabi Nuh alaihissalam. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi setelah beliau, para nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami wahyukan juga kepada Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Al-asbat, para ulama tafsir, para mufassirun berbeda pendapat tentang makna al-asbat. Makna pertama, tafsiran pertama adalah al-asbat itu maknanya adalah auladu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu anak-anaknya Nabi Yaqub.
yang jumlahnya 12 tersebut. Itulah yang dimaksud dengan al-asbat. Sehingga menggunakan pendapat ini, maka mereka, setelah mereka tentunya kita mengetahui kisahnya bagaimana mereka menjebak Nabi Yusuf alaihissalam, betul tidak? Tetapi setelah mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf dewasa, setelah menjadi menteri, mereka kemudian diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran yang kedua, al-asbat maknanya adalah keturunannya Nabi Yakub dari 12 anak tersebut. Setiap anak menjadi satu kabilah. Jadi al-asbat di sini, al-asbat itu istilah untuk Bani Israel sebagaimana qabail atau kabilah untuk Bani Ismail. Ini orang-orang Arab. Kalau di kalangan orang Arab kita mengenal ada kabilah, ada suku, ada kabilah Quraisy, suku Quraisy, ada suku Kinanah misalkan, Bani Tamim dan seterusnya, kabilah. Itu Bani Ismail. Anak keturunannya Ismail, istilahnya kabilah. Tapi kalau keturunannya Ishak, Bani Ishak, maka istilahnya adalah al-asbab. Ini tafsiran kedua. Ala kulli hal, intinya al-asbab antara keturunannya Nabi Yakub langsung, yaitu anaknya beliau yang 12 itu, atau keturunan yang tidak langsung. Di antara mereka ada yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Nabi Yakub, setelah Nabi Ishak, kan Nabi Ibrahim punya anak, yang tertua siapa? Yang tertua Ismail. Yang lebih muda Ishak. Jangan terbalik. Kalau terbalik itu jawabannya orang Nasoro. Ya, Ishak dulu, atau orang Yahudi juga. Ishak dulu baru Ismail kata mereka. Ya, yang benar adalah Ismail dulu baru Ishak. Ismail dulu baru Ishak. Kita tahu dari mana? Dari Al-Qur'an, ya, jelas. Jadi Ismail kemudian dari hadis. Ismail kemudian Ishak. Kemudian Ishak punya anak 12, diantaranya Nabi Yusuf, Bunyamin dan seterusnya. Jadi antara anaknya Nabi Yakub, Ishak punya anak Nabi Yakub, kemudian Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf dan Bunyamin dan saudara-saudaranya yang lain. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Ishak, kemudian Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub, kemudian Yakub punya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi al-asbat itu antara anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 atau keturunan-keturunan mereka, tidak langsung anaknya Nabi Yakub. Tapi coba bayangkan, Masya Allah, itu nasab Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, Masya Allah. Benar-benar kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka alaihimussalatu wassalam. Taib. Jadi wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud zabura. Kami berikan kepada Dawud yaitu Zabur. Di sini kita lihat disebutkan nama-nama nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan yang pertama kali membawa risalah ini, membawa ajaran tauhid ini. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaik min qabl, dan para rasul yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad dari zaman sebelumnya, wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan para rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad. Banyak para nabi dan rasul, jauh lebih banyak yang tidak dikisahkan kepada kita. Jumlahnya di hadis seluruh nabi 124.000. Yang perlu kita, jadi mereka semua kita imani secara umum bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita imani secara khusus yakni terperinci, ada namanya begitu ya, disebutkan di dalil itu 25. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar berfirman kepada Musa, rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Mereka adalah para rasul yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Ini tugasnya setiap nabi dan rasul, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Tidak hanya kabar gembira saja, tidak hanya peringatan saja. Sehingga harus seimbang. Yang namanya risalah, yang namanya ketika kita belajar Islam, maka para ulama telah menjelaskan harus seimbang
antara memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Kalau condong salah satunya, nanti maka bisa jadi condong kepada salah satu penyimpangan. Kalau kabar gembira terus yang disampaikan, dakwahnya itu adalah pokoknya yang senang-senang aja, ya, tidak ada ancaman neraka yang disampaikan. Kita ayo amal soleh ini di surga dan seterusnya, gambar gembira terus, ini nanti bisa jadi condong ke murjiah, mengentengkan amalan-amalan kemaksiatan, mudah sekali melakukannya, mengentengkan kebid'ahan, mengentengkan penyimpangan. Kalau dakwahnya itu semuanya isinya menyampaikan peringatan tanpa ada menyampaikan kabar gembira, maka nanti akan condong menjadi khawarij. Beragama di atas, dia beragama di atas rasa, yakni kekhawatiran dan ketakutan dan seterusnya, sehingga ini tidak boleh kata para ulama. Makanya disebutkan di banyak dalil, di antaranya ayat ini, tugasnya para nabi dan rasul itu berarti apa? Itu manhaj dakwah mereka, metodologi dakwah mereka. Metodologi dakwah mereka adalah balance, seimbang antara mubasysyirin wa mundzirin, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Kalau misalkan kajiannya, dakwahnya tazkiyatun nufus, kemudian tema-tema yang ringan yang diterima, yang pasti akan selalu diterima oleh orang begitu ya, tanpa memperingatkan ini syirik akbar berbahaya, ini syirik asghar. Ya, intinya tema-tema yang kabar gembira semua. Ya, tazkiyatun nufus ya akhi, masyaallah, mari kita ukhuwah, ya, mari kita rajut dan seterusnya. Maka itu nanti akan membawa madarat. Dakwahnya tidak sesuai dengan metodologi dakwahnya para nabi dan rasul, termasuk juga dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak sesuai dengan metode dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia itu ditegakkan hujjah kepada mereka. Supaya Allah memiliki hujjah terhadap manusia. Makanya Allah mengutus para rasul untuk menegakkan hujjah tersebut, untuk menyampaikan ilmu tersebut. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana, memiliki hikmah yang sempurna. Ya, ini hukum asalnya. Kalau kemudian ada pengecualian, misalkan ada orang-orang yang tidak sampai dakwah Nabi yang asli kepada mereka, seperti ketika di zaman ajarannya Nabi Isa alaihissalam sudah dirusak, tapi Nabi Muhammad SAW belum diutus atau bahkan belum lahir misalkan. Bagaimana dengan orang-orang yang mencari al-haq di situ gitu misalkan, atau tidak pernah sama sekali mendapatkan informasi tentang risalah, tentang kenabian, tidak pernah ada nabi yang datang ke mereka misalkan, karena mereka begitu terpencilnya misalkan. Maka ini kasus-kasus pengecualian, nanti di akhirat mereka digolongkan sebagai ahlul fatrah, yaitu orang-orang yang nanti akan diuji di akhirat, akan disampaikan, akan diutus utusan kepada mereka di akhirat. Setelah mereka mengetahui ini kita sudah di akhirat, maka ujiannya cuma sekali. Kalau kita sekarang, kalau kita misalkan saat ini, hari ini misalkan masih berpaling, naudzubillah min dzalik, maka masih ada hari esok kalau masih ajalnya belum sampai. Betul tidak? Terbuka kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima apa yang disampaikan di Al-Qur'an dan As-Sunnah, masih ada kesempatan-kesempatan. Akan tapi ahlul fatrah di akhirat ujiannya sekali. Ya, ujiannya sekali. Jadi kita harus bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita masih di dunia seperti ini, kita punya banyak kesempatan untuk yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya banyak kesempatan untuk menerima dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yumkinu an na'budallaha bima yardahu illa an tariqir rusul alaihi wassalatu wassalam, li'annahum humul ladzina bayyanu lana may yuhibbuhullahu wa yardah. Maka tidak mungkin kita beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang Allah ridhai, dengan tata cara yang Allah ridhai, kecuali dari jalannya para rasul, kecuali dari tuntunan mereka. Tidak mungkin ada jalan lain. Tidak bisa dipikirkan sendiri. Makanya kita lihat misalkan sepinter apapun para filsuf misalkan dari Yunani misalkan, tidak akan bisa mengetahui apa saja yang Allah ridhai, apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah benci.
tauhid mana, bagaimana tauhid yang lurus itu, bagaimana akidah yang murni itu, bagaimana tata cara ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sepinter apapun seseorang tidak akan bisa dia mengetahuinya, karena ini ya membutuhkan wahyu, membutuhkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau tidak mau harus mengikuti tuntunan dari para rasul tersebut. Nah, sekarang kita di zaman ini harus mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Ini ujiannya orang pinter yang tidak mau mengikuti orang lain. Misalkan banyak orang, yakni kepintaran itu selain itu bisa menjadi nikmat, tetapi itu bisa menjadi ujian. Semakin pintar seseorang, semakin besar egonya untuk mengikuti orang lain, betul tidak? Makanya sebagian orang, Ana pernah mendengar sendiri mengucapkan di hadapan Ana, dia mengatakan, mengapa Ana di Inggris harus mengikuti orang di Timur Tengah? 1400 tahun yang lalu, coba bayangkan. Kenapa Ana sekarang di Inggris, orang Inggris dia? Kenapa Ana, tentunya dia nggak bilang Ana, ya. Dia bilang I. Why should I follow a Middle Eastern man 1,400 years ago and his area is too far from here? Kita harus ada kajian bahasa Inggris mungkin. Jadi itu kira-kira yang dia katakan. Kenapa Ana di Inggris, orang Inggris zaman ini harus mengikuti orang di Timur Tengah, orang Arab yang hidupnya 1400 tahun yang lalu? Antum kira-kira gimana jawabannya? Hah? Maka Ana langsung jawab, ini kita di zaman ilmiah sekarang. Ya, kalau di zaman-zaman Nabi dan Rasul sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Nabi dan Rasul kepada setiap kaum, betul tidak? Karena supaya tidak ada pemikiran seperti ini. Tapi setelah Rasul terakhir, ini kita masuk zaman keilmiahan. Di zaman keilmiahan, bukankah kita bisa menerima al-haq dari siapapun, dimanapun, ketika dia membawakan kebenaran, bukankah kita pasti akan terima, betul tidak? Antum pernah baca paper? Kalau itu kebenaran kan kita terima. Nggak peduli tahun berapa papernya publish, siapa yang mempublikasikannya, kalau itu memang benar, kita terima, betul tidak? Antum sebagai peneliti, kenapa antum heran dengan hal ini? Jangan fokus kepada hal tersebut, fokus kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau itu al-haq, mau beliau orang Arab, mau beliau orang Yahudi, mau beliau orang apapun itu, terima. Betul tidak? Itu jawabannya. Hah? Itu jawabannya. Ya, jadi yakinlah bahwa setiap argumentasi dari orang pintar, al-haq argumentasinya lebih pintar lagi. Ada argumentasi yang lebih pintar daripada itu, selama kita berpegang teguh kepada al-haq. Cuma masalahnya kita nemu atau tidak argumentasi yang bisa menjawab argumentasi orang pintar tersebut. Sampai sini jelas? Jadi tentunya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa Allah bukakan ilmu sehingga kita bisa menjawab yakni perkataan-perkataan seperti itu dari berbagai macam orang. Jadi kita lihat kita di zaman keilmiahan, kita fokus kepada risalah yang dibawa. Kalau itu adalah al-haq, kalau itu adalah kebenaran, silakan dipelajari. Ya, ini zaman keilmiahan, Al-Quran dan As-Sunnah tercatat semuanya, terjaga semuanya, bisa dipelajari dimanapun, kapanpun, siapapun bisa mempelajarinya. Maka tidak perlu kemudian mempermasalahkan siapa orang yang kemudian mengajarkan hal ini, tinggal di mana, di Timur Tengah, di Arab. Ya, tidak perlu mempermasalahkan hal tersebut. Ketika kita menemukan kebenaran, terima kebenaran tersebut. Betul tidak? Itu yang namanya ilmiah. Nah, itu yang namanya ilmiah. Bukan kemudian misalkan di dunia penelitian kita baca paper, oh ini benar, tapi lihat siapa penulisnya, siapa penelitinya, oh orang Indonesia, udahlah kita tolak. Tidak demikian, betul tidak? Nah, jadi kita terima kebenaran yang datangnya dari mana saja, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi dan Rasul terakhir sebagai orang dari orang Arab, dari Quraisy. Perkataan ini sama persis dengan perkataan orang Inggris tadi, sama persis dengan pemikirannya orang Yahudi. Kenapa ini Nabi terakhir dari Arab?
biasanya Nabi dan Rasul biasanya dari Bani Israel. Betul tidak? Sama persis? Sama. Kenapa kita harus mengikuti dia sementara kita orang Bani Israel, selama ini Nabi dan Rasul dikirimkan dari Bani Israel? Kenapa ini jadi orang Arab? Maka kita katakan, yang ini yang ngatur siapa? Antum apa Allah Subhanahu wa taala? Betul tidak? Yang ngatur siapa? Fokus kepada al-haq. Fokus kepada kebenaran. Risalah yang antum dengar tersebut, kalau itu memang kebenaran yang antum dengar, khalas, kita terima dari mana saja. Betul? Sama persis, cuma dimodifikasi sedikit, tapi intinya sama persis. Memperhatikan orangnya, bukan memperhatikan ajarannya. Sama persis dengan pemikiran sebagian orang, kita di sini orang Indonesia, maka Islamnya harus Islam Nusantara. Adapun Islam Arab, maka sama persis, betul tidak? Sama persis. Mau ana jelaskan dengan lebih jelas lagi, sama persis dengan pemikirannya orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Kita orang Indonesia, kenapa kita harus mengikuti Islam Arab? Sama seperti orang Yahudi di Madinah pada saat itu. Kita orang Yahudi, kenapa kita harus mengikuti nabinya orang Arab? Ya, betul tidak? Cuma bedanya adalah mereka tidak mengistilahkan Islam Yahudi. Kalau di sini ada istilah Islam Nusantara. Tapi sini jelas. Baik. Jadi ikuti kebenaran dari manapun datangnya kebenaran tersebut. Jadi kita mengetahui apa yang Allah cintai dan ridhoi itu hanya dari jalannya para nabi dan rasul. Li'annahum humul ladzina bayyanu lana ma yuhibbuhullah wa yardah. Karena merekalah yang menjelaskan kepada kita apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wajal, dan apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita tidak mencari-cari cara sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ustadz, di sini ada pohon, ini bagus sekali. Gimana kalau kita tawaf mengelilingi pohon ini? Intinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita katakan ada dalilnya atau tidak? Ya. Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah butuh ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mengada-ngada cara sendiri. Fabidzalika kana min hikmatillahi an arsala ilal khalqi rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Itu mengapa di antara hikmah Allah adalah Allah mengutus kepada manusia, kepada makhluk, kepada jin dan manusia, mengutus para rasul yang membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi saksi bagi kalian sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdha wabila. Maka Fir'aun kemudian durhaka kepada Rasul tersebut, yakni Nabi Musa alaihissalam, sehingga kami berikan kepada dia azab yang pedih. Berikan kepada Fir'aun azab yang pedih. Jadi di sini disebutkan kama arsalna ila Fir'auna rasula. Sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun, mengutus seorang Rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam. Sehingga apa? Ini isyarat bahwa lihat kisahnya Fir'aun. Lihat bagaimana seorang nabi dan rasul, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Harun diutus kepada Fir'aun, tapi ternyata menolak. Apa kemudian kesudahan dari Fir'aun? Ambil ibrah dari situ. Sekarang Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita. Ya, jadi wajib bagi kita untuk mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita durhaka kepada atau tidak mau mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad SAW, maka ancamannya adalah neraka. Itu insya Allah akan dibahas di pembahasan berikutnya. Barang siapa yang mentaati Rasulullah SAW, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang berpaling dan mengingkari Rasulullah SAW, maka dia masuk neraka. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.